Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bayu Rizky Anggoro. Saya dari kelompok 3 tutor sesi tingkat 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan statistika non-parametrik menggunakan bantuan software RStudio dan juga Minitab. Baik, seperti biasa, sebelum kita masuk ke bagaimana cara penyelesaian menggunakan software, di sini ada soal terlebih dahulu yang harus kita baca. Di sini ada 7 soal dengan ada masing-masing soal ini memiliki ujinya tersendiri. Ada uji mood median, uji square dan sebagainya. Nah, kita masuk ke soal nomor satu, yang dimana soal nomor satu ini sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah status pekerjaan mempengaruhi preferensi dalam memilih metode pembayaran. Sebanyak 150 orang responden diminta untuk memilih antara tiga metode pembayaran itu: tunai, kartu kredit, dan dompet digital. Diperoleh hasil berikut seperti yang bisa terlihat di tabel ini ya. Ini menggunakan taraf percayaannya 95%. Nah, terus nomor dua, seorang peneliti juga mengetahui apakah kadar polusi udara di tiga lokasi berbeda di dalam kota memiliki pengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Nah, peneliti mengumpulkan sampel secara acak dari tiga wilayah dengan tingkat polusi yang berbeda, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Setiap individu yang disurvei diberikan skor kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Dengan semakin tinggi skor menunjukkan kondisi kesehatan yang lebih baik. Hasil skor kesehatan masyarakat disajikan dalam dua tabel, yaitu dalam tabel 2, yaitu seperti yang bisa dilihat ya, ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, di sini juga taraf signifikansinya itu 0,05. Nah, ada. Terus untuk nomor 3, si Cafe ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan terhadap 4 jenis kopi yang mereka sajikan. Di sini ada kopi A, B, dan C, A, B, C, dan D. Nah, terus di sini penilaian ini dilakukan dengan menggunakan skala 1 hingga 5, di mana 1 buruk dan 5 itu sangat baik. Nah, hasil penilaian ini bisa dilihat dari tiga tabel berikut di tabel ketiga ini. Nah, di sini juga menggunakan taraf signifikansi 0,05 ya. Terus di sini ada Bang Osik dengan mengetahui apakah perubahan tampilan atau muka aplikasi mobile dapat mempengaruhi jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Di sini Bang Osik ini memilih 10 nasabah secara acak, terus juga untuk mengetahui nih perbedaan antara setelah pembaruan dan juga sebelum pembaruan dari aplikasi. Nah, datanya ini seperti bisa dilihat dari tabel ini ya. Terus untuk nomor 5, untuk meningkatkan performa siswa dalam memahami materi laboratorium OSI dan K, memberikan akses ke platform belajar online kepada sebagian mahasiswa sebagai tambahan sumber belajar. Setelah satu semester dilakukan evaluasi untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam nilai ujian akhir antara mahasiswa yang mendapat akses ke platform tersebut dan yang tidak. Nah, bisa dilihat juga datanya di tabel 5 ini, mahasiswa tanpa akses platform dan mahasiswa dengan akses platform ya. Nilai ujiannya bisa dibedakan. Terus nomor 6, Ketua Jurusan Teknik Industri Tirta ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kepuasan mahasiswa terhadap tiga jenis metode pembelajaran yang diterapkan oleh dosen. Diasumsikan siswa yang merasa nyaman dengan metode pembelajaran tentu akan memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi. Tiga kelompok mahasiswa dibedakan berdasarkan metode pembelajaran yang mereka ikuti, yaitu metode ceramah, diskusi, dan juga praktik langsung. Nah, di sini juga ketua jurusan mengambil 30 sampel mahasiswa ya. Ya, ini juga taraf keberhasilannya 0,05 seperti bisa dilihat dari tabel 6 ini. Nah, terus nomor 7, nomor terakhir, seorang peneliti ingin mengetahui apakah preferensi masyarakat dalam memilih metode pembayaran di toko retail bersifat acak atau memiliki pola tertentu. Untuk itu, dia mengambil sampel acak dari 20 pelanggan yang berbelanja di sebuah toko untuk mencatat metode pembayaran yang mereka gunakan. Jika pelanggan menggunakan tunai, maka diberikan kode 1. Jika menggunakan non tunai, akan diberikan kode 0. Nah, di sini taraf kepercayaannya 95% atau 0,05. Nah, bisa dilihat dari tabel ini. Baik, kita langsung masuk aja ke software. Pertama itu software RStudio. Oke, kita langsung masuk. Nah, baik, di sini kita masuk ke software yang pertama, ini software RStudio ya, yang dimana untuk soal nomor satu ini kita menggunakan uji Chi-square dengan metode pembayaran tadi ya. Ada itu ada tunai, kartu kredit, dan juga dompet digital dengan
apa namanya sampel dari karyawan dan wirausaha. Di sini kita karena cuma ada dua, jadi kita pakai and row dua. Di sini matriksnya ya angkanya. Nah ini untuk karyawan dan ini juga yang ini untuk wirausaha. Nah metode pembayaran menampilkan matriks dan untuk menampilkan hasil uji supplier-nya. Nah, untuk yang nomor dua ini ada kita pakai uji mood median. Di sini ada tingkat polusinya itu yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk each-nya ini sama dengan 6 karena datanya ini dari masing-masing tingkat polusi ini tuh ada 6. Nah, terus tingkat pencemarannya ini angka ya indikatornya itu ada yang rendah ini dari 72, 78, 81, 75, dan 120. Nah, di sini ada 0 karena untuk indikator rendah ini itu datanya cuma 5. Jadi untuk menyamakan dengan tingkat pencemaran di kategori tinggi itu menjadi ditambahin 0 seperti itu. Terus di sini juga untuk kategori sedang itu ada di 65, 70, 68, 65 dan 72 serta 0 juga karena tadi untuk kategori sedang ini datanya cuma 5. Nah, karena kategori tingkat pencemaran tinggi ini nggak mungkin dihilangin data terakhirnya, jadi kita tambahin 0 aja. Seperti itu. Nah, untuk kategori tinggi ini ada di 85, 88, 65, 92, 83, dan juga 90. Nah, di sini datanya ada 6 kan. Nah, terus kita buat exam data untuk data frame-nya itu tingkat polusi dan tingkat pencemaran. Terus kita gabungkan nih, ini untuk menggabungkan data ya semuanya. Nah, terus ini untuk menampilkan data, exam data ini, lalu kita buat box plotnya. Box plot ini tingkat pencemaran dan juga tingkat polusi. Nah, datanya diambil dari data exam data ini. Nah, terus ini main yang utama box plot ini judulnya ya. Nah, terus juga di sini untuk sumbu X-nya ini tingkat polusi dan sumbu Y-nya ini tingkat pencemaran. Terus nanti untuk warna ada warna biru langit, kuning dan juga merah. Terus di sini kita install package ya, package dari RVA The Memoir ini. Untuk kita juga bikin library-nya. Terus kita uji dari kan ini uji mood median ya. Di sini kita masukin untuk mengujinya mood.metes untuk menguji tingkat pencemaran oleh tingkat polusi. Nah, untuk soal nomor tiga ini kita pakai uji Friedman, yang dimana di sini ada data-data ya. Tadi ada kopi A, B, C, dan D. Untuk hasil penilaian ini kita buat data frame dari kopi A, kopi B, kopi C, dan kopi D. Nah, terus ini kita uji menggunakan Friedman test, data matrix hasil penilaiannya. Terus untuk nomor 4 kita pakai Wilcoxon. Sebelum pembaruan aplikasi, di sini juga datanya ya ini, dan juga setelah pembaruan aplikasi. Nah, terus di sini kita tes nih, melakukan uji Wilcoxon ya, Wilcox test sebelum pembaruan aplikasi dan setelah pembaruan aplikasi. Nah, di sini datanya ini kita asumsikan true. Nah, terus nanti untuk nanti hasilnya keluar. Nah, untuk nomor 5 ini uji main white nih. Di sini ada mahasiswa tadi ya yang mengakses platform dan tidak mengakses platform. Nah, untuk mahasiswa yang mengakses platform ini ada 12 data. Di sini juga ada yang tidak mengakses platform itu ada 9 data. Nah, ini untuk nilainya untuk mahasiswa yang mengakses platform dan juga yang tidak mengakses platform digabung jadi satu. Nah, terus di sini data frame mahasiswa dan nilainya digabung. Makanya di sini nilainya semua digabungkan. Nah, terus di sini split data ini untuk memisahkan data dari data mahasiswanya di split gitu, dipisah. Nah, kita juga uji Wilcox test. Nah, di sini uji main weight ini karena hampir mirip dengan Wilcox sound, jadi di sini kita pakai Wilcox test di sini. Untuk datanya ini untuk akses platform dan juga untuk tanpa mahasiswa yang tanpa mengakses platform. Terus untuk soal nomor 6 kita pakai uji kruskal. Di sini kan tadi ada pembelajaran dengan metode ceramah, diskusi dan juga praktik secara langsung. Nah, di sini datanya udah seperti yang bisa dilihat. Terus kita lakukan tes terhadap kruskal ini. Terus terhadap metode kruskal. Nah, di sini list itu maksudnya yang ini. Nah, terus metode ceramah, diskusi dan metode praktik langsung. Nah, terakhir ini ada soal nomor 7. Kita pakai metode rantes atau uji kerandoman. Di sini nih kita harus menginstal package terlebih dahulu yaitu package dari Rantes itu sendiri. Ada yang juga ada package dari T-Series. Kita buat library-nya, terus kita buat datanya nih as numbering. Nah, tadi kan ini nomor satu itu kan orang membayar secara tunai dan nol ini yang non tunai. Ya, jadi ini random nih datanya. Rantes. Nah,
Kita langsung run aja. Baik, di sini udah selesai. Karena perintahnya dijelasin nomor 2, 4, 5, dan 7 saja. Jadi kita bahas untuk nomor 2, 4, 5, dan nomor 7. Nah, untuk nomor 2 ini sudah terlihat ya. Di sini matriksnya itu ada rendah, yaitu di 72 sampai 0, 65 sampai 0 itu sedang, dan 85 sampai 90 itu tinggi. Nah, oke. Ini untuk hasilnya dari mood median test ini, yaitu p-value-nya itu 0,02. Artinya p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05 dari standarnya itu, dari taraf signifikansinya. Nah, ya, karena jadi kesimpulannya untuk ini, eh, tingkat pencemaran ini tidak sesuai dengan tingkat polusinya. Hmm, karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05, jadi tidak terbukti atau H0 ditolak. Seperti itu. Nomor 4 ini kita pakai uji Wilcoxon ya. Nah, untuk nomor 4 ini, karena hasil p-value-nya itu 0,005, eh, menandakan bahwa H0 ini ditolak. Seperti itu. Jadi, pembaruan interface atau pembaruan aplikasi ini itu tidak mempengaruhi tingkat transaksi dari nasabah itu. Jadi, karena tidak terbukti, jadi H0 ditolak. Seperti itu. Oke, terus untuk nomor 5, nah di sini bisa dilihat ya. Untuk mahasiswa yang mengakses platform ini ada 12 datanya, dan ini sudah dipisah. Yang mahasiswa tanpa mengakses platform ini juga sudah dipisah datanya, ini ada kurang lebih ada 9. Nah, terus hasil dari uji main Whitney ini, hasil dari p-value nanti 0,00011421. Nah, artinya H0 ini lagi-lagi ditolak ya, karena tidak terbukti. Jadi mahasiswa yang mengakses platform itu tidak terbukti nilainya lebih bagus dari mahasiswa yang tidak mengakses platform kayak gitu. Nah, terus untuk nomor 7 kita menggunakan metode Rantes. Rantes. Jadi untuk hasilnya ini p-value-nya ini tinggi 0,5, 0,5023. Artinya 0 diterima. Nah, karena melebihi dari 0,05 ini. Nah, karena diterima berarti terbukti bahwa data yang ada ini acak, tidak berurutan seperti itu. Oh, oke. Nah, itu untuk software RStudio. Selanjutnya kita masuk ke software Minitab. Nah, ini sini Minitab. Nah, di sini ada soal nomor 1 ya, pakai Chi-square itu p-value-nya 0,039, dan juga untuk untuk rasionya itu ini p-value 0,039, 0,041, artinya H0-nya lagi-lagi ditolak karena lebih kecil dari 0,05. Nah, terus untuk ini, nah di sini p-value-nya ini ada sedikit perbedaan sama yang di RStudio. Tetapi kesimpulannya sama-sama ditolak. Tadi RStudio untuk nomor 2 itu kan hasilnya itu 0,02 ya p-value-nya. Nah, di sini 0,009, kecil banget, jauh banget bedanya. Tapi kesimpulannya sama-sama ditolak kan nolnya. Karena lebih kecil dari 0,05 seperti itu. Nah, ini untuk nomor 3 kita pakai Friedman. Nah, di sini nomor 3 ini diterima nih H0-nya karena hasilnya p-value itu 0,1. Lebih besar dari 0,05. Nomor 3 ini tingkat kepuasan ya. Berarti dari ke dari keempat kopi ini nih, apa namanya, penikmat kopi ini atau customer ini puas gitu sama keempat kopi tersebut. Ya, terbukti adanya perbedaan kepuasan terhadap empat kopi tersebut seperti itu. Nah, untuk nomor 4 Wilcoxon. Nah, ini p-value-nya 0,006. Untuk yang di RStudio itu nomor 4, p-value-nya 0,005 untuk di Wilcoxon. Untuk di RStudio, maaf. Nah, untuk di Minitab ini 0,006. Atau ini karena di RStudio itu tadi ada lagi yang di belakang komanya. Nah, ini dirampingin jadi cuma 3 angka di belakang koma. Jadi hasilnya sama 0,06, dan kesimpulannya pun sama. H0 yang ditolak seperti itu. Oke.
Nah, ini untuk nomor 5 eh, sama nomor 5 di sini ada dua p value-nya, ada 0,356 dan 0,354. Nah, untuk soal di TR Studio ini nomor 5 itu, nah untuk nomor 5 di sini ada perbedaan dengan yang di R Studio, yang dimana kesimpulan yang di Minitab ini untuk nomor 5 karena p-value 0,356 dan 354 itu H0 diterima, yang artinya adanya perbedaan yang signifikan antara nilai yang mahasiswa yang mengakses platform dengan yang tidak mengakses platform. Sedangkan untuk yang di RStudio, ini nomor 5-nya, itu p-value-nya 0,0001421. Nah, di sini di sini H0 ditolak atau tidak terbukti bahwa terdapat perbedaan signifikan antara nilai-nilai mahasiswa ini yang mengakses dan tidak mengakses platform. Nah, untuk nomor 6, ini karena angkanya banyak di belakang koma, angkanya banyak di belakang koma, jadi di sini 0,0000 sama dengan yang di RStudio. Yang di RStudio itu dia 6,808 kali 10 pangkat minus 6 seperti itu. Jadi H0-nya ditolak. Nah, untuk nomor 7, p-value-nya ini diterima, H0-nya diterima 0,502. Jadi eh, data ini tuh terbukti random acak, tidak tidak berurut seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari keduanya ini terdapat sedikit perbedaan antara hasil dari R-Studio dan juga Minitab, tetapi rata-rata hasilnya sama, H0 dan H1-nya hasilnya gitu. Walaupun ada sedikit perbedaan, tapi rata-rata kesimpulannya sama bahwa H0-nya rata-rata juga ditolak dan juga diterima. Nah, hanya untuk kasus yang di nomor 5 saja tadi ya. Nah, kasus di nomor 5 yang perbedaan yang sangat signifikan antara hasil dari Minitab dan juga RStudio. Nah, mungkin cukup sekian aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.